Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Matematika Ekonomi, kelas 1A Manajemen yang akan membahas materi mengenai deret aritmatika dan deret geometri, suku bunga sederhana dan suku bunga majemuk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Apsara Tulangi dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 2110631020038. Dan selanjutnya yaitu saya Ajeng Prilianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2110631020001 yang akan membahas suku bunga sederhana. Selanjutnya yaitu saya Derisa Hendrianti dengan nomor pokok mahasiswa 2110101020012 yang akan membahas suku bunga majemuk. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai deret aritmatika dan geometri yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Putri Hafsyari. Baik, terima kasih kepada rekan saya Derisa Hendrianti yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Di sini kita memiliki materi pertama yaitu deret aritmatika atau deret hitung. Deret aritmatika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan dan tetap, di mana memiliki rumus, yaitu rumus yang pertama mencari suku ke N atau UN. Rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dan rumus yang kedua yaitu mencari beda atau B. Rumusnya B sama dengan UN min 1. Dan rumus yang terakhir yaitu jumlah N suku atau SN. Rumusnya yaitu SN sama dengan U1 plus U2 plus seterusnya plus UN sama dengan sigma NI sama dengan 1 UI atau SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Selanjutnya kita memasuki ke materi kedua yaitu deret geometri atau deret ukur. Deret geometri adalah urutan bilangan yang bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu, di mana memiliki rumus yaitu rumus yang pertama suku ke N atau UN, yakni rumusnya UN sama dengan AR pangkat N-1. Rumus yang kedua yaitu mencari rasio atau R. R sama dengan UN plus 1 per UN. Dan rumus yang terakhir yaitu jumlah N suku atau SN dengan rumus SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk R kurang lebih dari 1 atau SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1 untuk R lebih dari 1. Baik, setelah kita mendengarkan penjabaran rumus-rumus yang tadi, kita memiliki keterangan yaitu dengan A adalah suku pertama, N adalah suku ke N, B adalah beda antar suku yang berdekatan atau UN min UN-1, dan yang terakhir itu R adalah rasio. Selanjutnya yaitu kita memasuki ke contoh soal untuk materi yang pertama yaitu materi deret aritmatika. Dengan soal, diketahui suku ke-6 dan suku ke-13 dari deret aritmatika adalah 18 dan 53. Jumlah 26 suku pertama adalah pembahasannya yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini adalah rumusnya. Dan UN sama dengan 18. A plus 5B sama dengan 18 untuk persamaan yang pertama. Dan selanjutnya yaitu U13 sama dengan 53. A plus 12B sama dengan 53. Itu untuk persamaan yang kedua. Eliminasi persamaan pertama dan kedua. A plus 12B sama dengan 53
A plus 5B sama dengan 18. Lalu kita kurangi, 53 dikurangi 18 yaitu didapat 35, dan 12 dikurangi 5B, 12B dikurangi 5B sama dengan yaitu 5. Jadi B-nya atau beda yang kita dapat hasilnya yaitu 5. Lalu kita memasuki substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu A plus 5B sama dengan 18. Lalu kita masukkan rumusnya, A plus 5B, B yang tadi sudah kita dapat adalah 5 sama dengan 18. Yaitu hasil akhirnya A sama dengan negatif 7. Yang terakhir yaitu kita memasuki mencari jumlah 26 suku pertama dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, yang ditanyakan Sn-nya yaitu jumlah 26 suku pertama. Lalu kita masukkan ke rumus S26 sama dengan 26 per 2 dikali 2, A-nya yaitu yang kita dapat tadi negatif 7, plus N-nya yaitu 26, negatif 1 dikali B yaitu 5. Sama dengan 26 per 2 yaitu 13, 2 dikali negatif 7 yaitu hasilnya negatif 14, dan 26 negatif 1 dikali 5 yaitu 125. Dengan hasil yang didapat sama dengan 13 dikali 111, yaitu dengan hasil akhir yang kita dapat 1443 untuk jumlah 26 suku. Baik, selanjutnya kita memasuki ke materi yang kedua yaitu deret geometri. Dengan contoh soal, diketahui suatu deret geometri sama dengan 6 plus 18 plus 54 plus seterusnya. Berapakah jumlah 8 suku pertama deret tersebut jika diketahui rasionya adalah 3? Maka pembahasannya yaitu rumus yang akan kita pakai yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang tadi. Dengan rumus Sn sama dengan 6 dikali 3 pangkat 8 min 1 per 3 min 1. Dengan hasil yang didapat yaitu 6 dikali 6.560 per 2. Dan hasil yang kita dapat dari jumlah 8 suku pertama deret geometri adalah 19.680. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai suku bunga sederhana yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ajeng Prilianti. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Derisa. Selanjutnya yang kedua yaitu suku bunga sederhana. Suku bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja, di mana memiliki rumus F sama dengan A dikali 1 ditambah I. Keterangannya, jumlah nilai akhir investasi atau pinjaman, A adalah nilai investasi atau pinjaman, dan I adalah suku bunga per periode. Berikut contoh soal dari suku bunga sederhana, yaitu hitunglah jumlah akhir investasi uang Rp 12 juta yang diinvestasikan pada bank dengan suku bunga 15% untuk jangka waktu 4 tahun. Berikut adalah pembahasannya. F sama dengan A dikali 1 ditambah I. F sama dengan 12 juta dikali 1 ditambah 15% sama dengan 12 juta dikali 1 ditambah 0,15. 0,15 itu dari 15% sama dengan 15 per 100, hasilnya 0,15. Dengan 12 juta dikali 1,15.
Dan hasil akhir investasi selama 4 tahun yang harus dibayarkan itu 13.800.000. Oke, yang terakhir kita masuk ke pembahasan suku bunga majemuk yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Derisa Hendrianti. Suku bunga majemuk adalah bunga yang timbul di setiap akhir jangka waktu tertentu, yaitu bulan atau tahun yang mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya, di mana suku bunga majemuk ini memiliki rumus utama F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N. Dan dari rumus utama tersebut kita bisa mencari nilai suku bunga atau I, nilai awal atau A, periode waktu atau N, di mana rumus untuk mencari suku bunga yaitu I sama dengan F per A pangkat 1 per N min 1. Rumus untuk mencari nilai awal yaitu A sama dengan F per 1 ditambah I di pangkat N. Dan yang terakhir yaitu rumus untuk mencari periode atau waktu yaitu N sama dengan log F per A per log 1 ditambah I. Dan pada suku bunga majemuk ini terdapat rumus untuk mencari suku bunga yang mengalami perubahan, yaitu F sama dengan A dikali 1 ditambah IN pangkat N dikali 1 ditambah IQ pangkat Q. Dari rumus-rumus tadi, kita memiliki keterangan bahwa F adalah jumlah nilai akhir investasi atau pinjaman, A adalah nilai awal investasi atau pinjaman, I adalah suku bunga per periode, N adalah jumlah periode, IN adalah suku bunga yang belum mengalami perubahan pada periode ke N pada IN adalah jumlah periode yang belum mengalami perubahan, IQ adalah suku bunga yang mengalami perubahan pada periode ke Q pada IQ adalah jumlah periode yang mengalami perubahan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah investasi dengan nilai $100 diinvestasikan selama 2 tahun dengan suku bunga 5% per tahun diberikan di akhir tahun. Tentukan A atau poin A ini tanyakan nilai investasi pada akhir tahun kedua. Maka kita dapat menggunakan rumus utama suku bunga majemuk, yaitu F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya kita memasukkan data dari soal kepada rumus, yaitu F2, karena yang ditanyakan adalah investasi pada akhir tahun kedua. A-nya kita masukkan $100 dikali 1 ditambah 0,05, yaitu dari nilai I pada soal, yang telah dirubah bentuknya kepada desimal. Pangkat N-nya kita masukkan 2, karena investasi pada soal dilakukan selama 2 tahun. Selanjutnya kita hitung, $100 dikali 1,1025, yaitu dimana merupakan hasil 1 ditambah 0,05 pangkat 2. Dan hasilnya yaitu $100,25. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai investasi pada tahun kedua yaitu sebesar $125. Selanjutnya, poin B, ditanyakan tingkat suku bunga bulanan dari nilai akhir investasi di atas menjadi $200 setelah 8 bulan. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus untuk mencari nilai suku bunga atau I, yaitu I sama dengan F per A pangkat 1 per N min 1. Selanjutnya kita dapat memasukkan data dari soal kepada rumus, yaitu I sama dengan F-nya kita masukkan $200, A-nya kita masukkan $100,25, yaitu hasil investasi akhir pada poin A. 1 per N-nya kita masukkan 8, karena yang ditanyakan adalah investasi setelah 8 bulan, min 1. Selanjutnya kita hitung 1,81 yang merupakan hasil $200 dibagi $100,25 pangkat 0,125 yang merupakan hasil 1 per 8 min 1. Selanjutnya yaitu maka akan diperoleh hasil 1,077 min 1. Dan hasil akhirnya yaitu 0,077. Maka jika dirubah bentuknya kepada persentase yaitu menjadi 7,7%, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga 4 bulan
dari nilai akhir investasi di atas menjadi $200 setelah 8 bulan, yaitu 7,7%. Selanjutnya yaitu poin C, ditanyakan apakah dengan suku bunga 5% per tahun seperti pada soal dibutuhkan lebih dari $500 sekarang untuk memiliki $700 setelah 10 tahun. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari nilai sekarang, yaitu A sama dengan F per 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya kita memasukkan data dari soal pada rumus, yaitu A sama dengan F-nya kita masukkan $700 dibagi 1 ditambah 0,05, yaitu suku bunga dari soal yang telah dirubah bentuknya kepada desimal, dan N-nya kita masukkan 10 karena yang ditanyakan adalah investasi setelah 10 tahun. Selanjutnya kita hitung $700 dibagi 1,63 yang merupakan hasil dari 1 ditambah 0,05 pangkat 10. Maka hasilnya adalah $429,45. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki $700 setelah 10 tahun, kita tidak perlu memiliki atau membutuhkan lebih dari $500. Selanjutnya yaitu poin D, ditanyakan berapa tahun yang dibutuhkan untuk menjadikan nilai investasi pada soal di atas menjadi $1.000. Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus mencari periode atau waktu, yaitu N sama dengan log F per A per log 1 ditambah I. Selanjutnya kita memasukkan data dari soal kepada rumus, yaitu N sama dengan log F-nya kita masukkan $1.000 dan A-nya kita masukkan $100 yang merupakan nilai awal investasi pada soal pertama atau soal utama, dibagi log dikali atau log 1 ditambah 0,05. Selanjutnya kita hitung, maka hasilnya menjadi 1 dibagi 0,021 yang akan menghasilkan nilai akhir 47,6 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan nilai investasi soal di atas menjadi $1.000 memerlukan waktu 47,6 tahun. Oke, yang terakhir yaitu poin E. Ditanyakan berapa banyak hasil investasi pada soal di atas yang didapat pada tahun keempat jika suku bunga naik menjadi 15% untuk 2 tahun berikutnya. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari suku bunga yang mengalami perubahan, yaitu F sama dengan A dikali 1 ditambah IN pangkat N dikali 1 ditambah IQ pangkat Q. Selanjutnya kita masukkan data dari soal pada rumus, yaitu menjadi F sama dengan A-nya kita masukkan $100 dikali 1 ditambah 0,05, yaitu merupakan suku bunga awal yang belum mengalami perubahan pada soal utama, dan N-nya kita masukkan 2, yaitu periode suku bunga yang belum mengalami perubahan, dikali 1 ditambah 0,15, yaitu merupakan bunga atau suku bunga yang telah mengalami perubahan, dan Q-nya kita masukkan 2 tahun, yaitu periode untuk perubahan suku bunga tadi yang 15%. Selanjutnya kita masukkan, maka $100 dikali 1,1 yang merupakan hasil dari 1 ditambah 0,05 pangkat 2 dikali 1,3 yang merupakan hasil dari 1 ditambah 0,15 pangkat 2. Selanjutnya kita hitung, maka akan memperoleh nilai akhir $143. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil investasi pada soal di atas yang didapat pada tahun keempat jika suku bunga naik menjadi 15% untuk 2 tahun berikutnya, yaitu sebesar $143. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.